Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah dulu ia dicaci mertua dan dibuang seperti sampah. 7 tahun kemudian, ia kembali. Bukan untuk cinta, ia datang dengan gaun gelap dan senyuman dingin. Tak lagi menangis, tak lagi meminta. Hanya ingin mereka tahu, yang mereka buang, tumbuh. Jadi luka yang tak bisa mereka sembuhkan. 7 tahun bukan waktu sebentar untuk menyimpan luka. Tapi bagi Rania, itu seperti menanam pisau dalam perut sendiri, membiarkannya membusuk, lalu mengangkatnya pelan-pelan dengan tangan sendiri, tanpa anestesi. Hari ini, ia kembali ke kota yang dulu mengusirnya, bukan sebagai istri yang penuh harap, tapi sebagai perempuan yang tahu betul siapa musuhnya dan siapa dirinya yang baru. Mobil hitam yang membawanya berhenti di depan sebuah rumah tua yang dulu, ia sebut rumah mertua. Rumah 2 lantai dengan cat yang mulai mengelupas, pagar besi yang sudah berkarat, dan pot-pot bunga mati yang tak diganti. Waktu tak hanya menggantikan usia, tapi juga menyiksa mereka yang dulu merasa di atas segalanya. Ia turun dari mobil, tumit sepatunya menyentuh aspal seperti nada pertama dari orkestra pembalasan. Ia tidak membawa koper, ia tidak membawa kenangan. Ia hanya membawa satu benda kecil dalam dompetnya, foto ultrasonografi hitam putih yang sudah lusuh. Bukti bahwa dulu ia datang dengan 2 nyawa, tapi pulang hanya dengan 1 tubuh yang setengah mati. "Selamat datang kembali, Bu Rania," ucap sopirnya. Rania hanya mengangguk. Ia tak ingin kata-kata merusak suasana. Di depan rumah itu, ia berdiri seperti patung yang tak butuh pengakuan. Di matanya, rumah itu bukan lagi tempat ia diusir sambil dituduh pelacur karena berani meminta jatah kasih sayang dari suami sendiri. Itu sekarang hanya bangunan tua, milik seorang ibu mertua yang sudah tua dan kehilangan pengaruh. Setelah berdiri beberapa menit, ia menyeberang jalan. Di seberang rumah itu ada bangunan 2 lantai yang baru direnovasi. Rania membeli rumah itu secara diam-diam lewat nama perusahaan. Dari jendela lantai 2 rumah itu, ia bisa melihat seluruh halaman rumah Bu Hesti dengan jelas. Ia tahu nanti akan datang momen di mana semua penghuni rumah itu akan berdiri di jendela mereka, menatap ke arah rumah barunya, dengan rasa penasaran, takut, dan pada akhirnya, penyesalan. Hari masih siang ketika Rania masuk ke dalam rumah. Semua sudah siap. Asisten rumah tangganya menyambut, lalu mengantarnya ke ruang tengah. Perabotan rapi, berkelas, dan tenang. Rania duduk di sofa putih, membuka ponselnya, dan membaca ulang pesan dari nomor yang sangat ia kenal. "Kamu Rania yang dulu tinggal di sini?" Fahri ia tidak langsung membalas. Bibirnya mengembang senyum kecil. Lalu, ia menuliskan balasan pendek. "Kamu masih ingat?" Balasan datang cepat. "Sulit untuk melupakan seseorang yang pernah aku usir." Kalimat itu menghantam seperti angin dingin, tapi Rania tidak goyah. Ia balas dengan 1 kalimat yang membuat Fahri menggigil di balik layar. "Bagus, karena aku datang bukan untuk dilupakan, tapi untuk menunjukkan apa rasanya ditinggalkan." Ponselnya ia letakkan. Lalu ia berdiri, membuka kancing blazernya, perlahan melemparnya ke sandaran sofa. Di baliknya, tubuh Rania dibalut atasan satin tipis warna coklat muda. Ia berjalan ke depan cermin panjang, memperhatikan bayangan dirinya. Dulu ia perempuan kurus dengan wajah pucat dan pipi cekung. Sekarang kulitnya sehat, matanya tajam, dan bibirnya tidak lagi bergetar ketika menyebut nama Fahri. Di malam harinya, ia berdiri di balkon, memandang rumah Fahri yang sudah gelap. Tapi di lantai 2, ada cahaya kuning dari balik tirai. Bayangan, tubuh seseorang berjalan ke arah jendela, lalu berhenti. Sepertinya mereka sedang mengintip rumah barunya. Dan Rania membiarkannya. Ia menyenderkan tubuhnya ke pagar balkon, mengangkat 1 kakinya ke besi pembatas,
memperlihatkan bentuk pahanya yang mulus dari balik celana linen ketat. Ia tahu di sana, seseorang sedang memandangnya dengan kebingungan. Ia tahu malam ini bukan tentang tidur, tapi tentang gelisah yang akan tumbuh pelan-pelan, seperti racun di bawah lidah. Ponselnya bergetar. "Rumahmu di depan rumahku?" Rania mengetik dengan pelan, lalu kirim. "Apa kamu merasa tidak nyaman? Aku belum berbuat apa-apa." Tidak ada balasan lagi malam itu. Tapi Rania tidak butuh jawaban. Karena saat ia menutup jendela, ia tahu rumah itu sudah goyah. Yang dulu menendang, sebentar lagi akan berlutut. Dan ini baru langkah pertama dari cerita panjang balas dendam yang ditulis dengan senyuman, bukan air mata. 1 minggu sudah Rania tinggal di rumah barunya, tapi tidak ada hari yang benar-benar ia gunakan untuk beristirahat. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari siapapun di blok perumahan itu. Membuka jendela lebar-lebar, memutar musik, klasik, dan mengenakan gaun tidur satin dengan belahan rendah yang sengaja tidak ia kancing penuh. Bukan untuk menggoda siapapun, tapi untuk mengganggu ketenangan mereka yang dulu menuduhnya perempuan murahan, hanya karena ia meminta kehangatan dari suaminya. Dan pagi itu, permainan kecilnya mulai membuahkan hasil. Dari balik jendela rumah, Fahri, ia melihat sosok perempuan berdiri di dapur, memandangi rumahnya lama sekali. Nadira, perempuan cantik yang dulu menjadi istri kedua Fahri. Setelah Rania diusir hanya dengan uang 100.000 dan sepasang sandal jepit, Rania tersenyum. Bukan senyum puas, tapi senyum menahan tawa. Karena Nadira masih belum sadar bahwa ancaman terbesarnya bukan dari perempuan penggoda baru, tapi dari masa lalu suaminya sendiri yang belum selesai ditagih. Hari itu Rania mengadakan acara kecil di rumah. Ia menyebar undangan ke tetangga sekitar. Hanya acara syukuran biasa, katanya. Tapi makanan yang disajikan semuanya dari catering hotel bintang 5. Pelayan mengenakan seragam, bahkan tamu-tamu bisnisnya dari Jakarta ikut datang, membuat rumah Rania tampak seperti markas orang penting. Yang membuat Rania nyaris tertawa adalah ketika Nadira datang dengan Bu Hesti. "Maaf terlambat, kami tadi sempat ragu. Soalnya, belum pernah tahu siapa yang tinggal di rumah ini," ucap Nadira sambil menyeringai kecil. Rania tak mengedip. Ia menyambut seperti menyambut teman lama. "Ah, tidak apa-apa. Aku juga ragu waktu beli rumah ini. Tapi ternyata pemandangannya bagus. Apalagi dari balkon. Bisa lihat rumah seberang dengan jelas." Nadira nyaris tersedak air putihnya. Tapi Bu Hesti, yang mulai berkacamata tebal karena usia, hanya memandangi wajah Rania lama sekali. "Namanya siapa tadi?" tanya Bu Hesti. Rania tidak menjawab langsung. Ia hanya menoleh pelan dan berkata lirih, "Rania Prameswari. Nama itu sudah tua ya, tapi masih layak untuk diingat." Nadira meletakkan gelasnya agak keras. Wajahnya mulai berubah. Bu Hesti menarik napas pelan, lalu mengangguk seperti orang yang sedang menahan guncangan dalam hati. Malam harinya, di rumah seberang, suara lemparan barang terdengar samar. Rania duduk di ranjang, mengenakan kimono hitam tipis, memegang segelas anggur, sambil menatap ke jendela yang kini sudah tertutup rapat. Ia tahu suara itu. Suara ketegangan, suara rasa tidak aman, suara rumah yang mulai membusuk, ponselnya bergetar. Lagi-lagi dari Fahri. "Kamu tahu? Aku baru sadar kamu yang beli rumah itu." Rania tidak buru-buru membalas. Ia memandangi layar lama, lalu mengetik, "Baru sadar? Aku kira kamu mengenal siluet tubuhku sejak dulu. Atau matamu sudah terlalu dimanjakan istri barumu?" "Rania, apa kamu sengaja datang untuk bikin kami rusuh?" Ia membaca pesan itu pelan, membiarkannya tenggelam dalam ironi yang sangat manis. Ia tahu, Fahri tidak akan kuat lama-lama. Karena laki-laki itu dulu tidak kuat hidup susah dan sekarang lebih tidak kuat menghadapi bayangan masa lalu yang datang dengan penampilan lebih indah dari apapun yang pernah ia miliki. Rania membalas, "Aku datang bukan untuk rusuh. Aku datang untuk bikin kalian hangat. Bukankah dulu rumah kalian dingin sekali?" Pagi berikutnya, Bu Hesti datang sendirian ke rumah Rania. Tidak membawa makanan, tidak membawa basa-basi.
Kau sengaja kan? Tanya Bu Hesti, tanpa duduk, tanpa senyum. Rania menatap langsung, tidak mencoba sopan, tidak menunduk seperti dulu. Apa? Sengaja hidup? Bu Hesti memukul meja marmer ruang tamu. Tapi Rania tidak bergeming. Ia bahkan berjalan mendekat. Tumit sepatunya berbunyi pelan di lantai, tiap langkah seperti irama yang menyayat telinga. Bu Hesti, katanya, waktu ibu meludahi nasi saya dulu, saya masih mengandung. Tapi saya diam, karena saya masih berharap ada cinta di rumah itu. Tapi yang saya terima cuma tamparan, cacian, dan tubuh saya dilempar keluar saat hujan. Suara Rania mulai bergetar, tapi matanya tidak menangis. Jadi sekarang, saya minta satu saja. Jangan ganggu saya, jangan halangi saya. Karena kalau saya benar-benar niat, rumah itu bisa hangus. Bukan karena api, tapi karena ketakutanmu sendiri. Bu Hesti tidak menjawab. Ia keluar dengan langkah gontai. Usia memang membuat tubuhnya ringkih, tapi hari itu, ia tahu. Perempuan yang berdiri di hadapannya bukan Rania yang dulu ia usir. Dan malamnya, untuk pertama kali dalam 7 tahun, Fahri berdiri di balkon rumahnya, menatap ke arah rumah seberang. Di seberang, lampu kamar Rania menyala. Bayangan tubuhnya terlihat dari tirai tipis. Ia sedang menyisir rambut, mengenakan gaun tidur pendek. Tanpa sadar, Fahri menelan ludah. Lalu pintu balkon rumah Rania terbuka. Rania keluar, berdiri dengan anggun, dan menatap ke arah Fahri. Mata mereka bertemu. Tapi tidak ada senyum, tidak ada kata. Hanya tatapan dingin yang justru membuat jantung Fahri berdetak cepat. Dan dalam sekejap, Rania memalingkan wajahnya, masuk ke dalam kamar, dan menutup tirai perlahan. Meninggalkan Fahri yang berdiri di tempatnya. Menggigil, bukan karena dingin, tapi karena dia tahu permainan ini baru dimulai. Dan dia sudah terlalu dalam. 3 hari Rania tak membalas pesan apapun dari Fahri. 3 malam Fahri berdiri di balkon, berharap sekilas saja bisa melihat siluet tubuh yang dulu ia abaikan. Tapi, sekarang memburunya dalam kepala. Tapi Rania menghilang. Tidak ada suara musik, tidak ada lampu menyala di kamar, seolah rumah itu ditelan diam. Dan diam adalah siksaan yang paling telanjang bagi lelaki yang hidupnya penuh bising, tapi hatinya kosong. Hingga suatu malam, saat hujan gerimis, sebuah undangan elektronik masuk ke ponsel Fahri. Undangan makan, malam, atas nama perusahaan. Lokasi, restoran hotel bintang 5. Pengirimnya hanya bertanda, RP. Fahri membacanya berulang-ulang. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena dadanya menolak untuk tenang. Di kepalanya, Nadira sedang memasak. Di dapur, sementara dia memikirkan makan malam bersama seorang wanita yang dulu dia campakkan seperti baju lusuh. Malam itu Fahri datang, mengenakan jas gelap, rambutnya disisir rapi. Ia berdiri di lobi hotel, memandang pantulan wajahnya di kaca lift yang berkilau. Jantungnya berdegup aneh, seperti bertemu mantan yang ternyata tidak hanya berubah, tapi menjelma jadi fantasi yang dulu tak ia miliki. Ketika pintu restoran terbuka, ia langsung menemukannya. Rania duduk sendiri di meja pojok, mengenakan dress merah beludru dengan belahan leher yang rendah dan anehnya tidak terlihat murahan. Lehernya jenjang, kulitnya berkilau seperti basah oleh hujan lampu. Tapi yang paling menusuk adalah tatapannya. Tajam, tapi tidak haus. Hangat, tapi tidak mengundang. Seolah tubuhnya terbuka, tapi jiwanya terkunci. "Maaf, aku sedikit telat," ucap Fahri setelah duduk. Tangannya gemetar, lidahnya kaku. Rania tersenyum, samar. "Dulu kamu selalu bilang, aku yang bikin kamu telat. Sekarang kamu datang telat ke pertemuan yang aku buat." Dunia memang suka bercanda. Mereka diam. Pelayan datang, menyajikan makanan. Tapi tidak ada yang benar-benar menyentuh garpu. Mata mereka saling mencuri pandang. Nafas mereka tak teratur. Kata-kata seperti melarikan diri dari bibir. "Rania," suara Fahri nyaris serak. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Kamu cantik sekali sekarang." Rania memiringkan kepala sedikit, memperhatikan wajah Fahri dengan pandangan netral. Tapi tangan kirinya bergerak,
menyentuh lehernya pelan, mengelus bagian bawah telinganya. Kamu juga berubah. Dulu kamu terlalu percaya kata ibumu. Sekarang, kamu terlalu ceras bicara soal kecantikan. Apa kamu memang selalu suka apa yang mudah dilihat tapi sulit dijaga? Fahri menunduk. Ia mencoba tertawa kecil, tapi yang keluar justru helaan napas panjang. Rania berdiri. Ia mengambil segelas wine-nya, lalu berjalan ke arah balkon kecil yang menyatu dengan ruang makan itu. Dres merahnya melambai pelan saat ia berjalan. Gaunnya membentuk tubuh yang dulu tak pernah ia kenali. Fahri mengikuti. Di luar hujan masih rintik-rintik. Mereka berdiri bersebelahan tapi tidak bersentuhan. Rania meneguk anggurnya pelan lalu menoleh sedikit. Kenapa kamu datang malam ini? Tanyanya tanpa menatap. Fahri butuh waktu lama untuk menjawab. Tapi akhirnya, kalimat itu keluar juga. Karena aku nyesel. Rania tertawa. Tawa yang pelan tapi nyaris menyayat. Banyak orang datang dengan kata menyesal. Tapi tahu nggak, menyesal itu hanya cocok untuk kehilangan uang. Bukan kehilangan manusia. Fahri berani menatapnya. Kalau aku bilang, aku masih sayang? Sayang? Rania menoleh penuh. Sayang itu waktu aku masakin kamu tiap malam walau aku lagi mual karena hamil. Sayang itu waktu aku tidur di lantai karena ibumu bilang kasur cuman untuk orang yang kerja. Sayang itu waktu aku rela kelaparan asal kamu bisa makan pagi. Dan kamu pilih buang semuanya hanya karena ibumu bilang aku bawa sial? Fahri diam. Dadanya seperti diremas. Hujan makin deras. Dan di antara gemuruh itu, Rania berjalan mendekat. Mereka kini hanya terpisah sejengkal. Kalau kamu masih penasaran, ya, bisik Rania. Aku masih punya tubuh ini. Tapi tubuh ini bukan untukmu lagi. Sekarang tubuh ini bukan lambang pengorbanan. Ini lambang pembalasan. Fahri menatap matanya. Matanya memohon. Tapi tangannya gemetar, menahan. Rania, aku salah. Rania mengangkat tangannya, menyentuh wajah Fahri perlahan. Hangat, tapi bukan sayang. Seperti dokter menyentuh luka lama, pasien yang pura-pura sembuh. Fahri, bisiknya, kamu gak salah. Kamu hanya bodoh. Dan bodoh itu gak bisa disembuhkan, kecuali dihukum. Dan sebelum Fahri bisa menjawab, Rania mencium pipinya, pelan, hangat, dan penuh jebakan. Lalu dia menjauh. Malam ini cukup. Karena kalau aku lanjut, besok pagi aku akan muak. Ia berjalan kembali ke dalam, meninggalkan Fahri membeku di balkon. Sendirian dengan pipi yang masih terasa hangat dan dada yang mulai terbakar. Dan, dari kejauhan Nadira mencoba menghubungi suaminya. Berkali-kali, tapi tak satu pun dijawab. Di layar ponsel Fahri, panggilan masuk terus berdenting, tapi dia tak peduli. Karena pikirannya kini hanya tertuju pada satu hal. Kenapa rasa sakit bisa terasa begitu nikmat? Saat datang dari Rania. Nadira tidak tidur malam itu. Jam 3 dini hari. Ia masih duduk di ujung ranjang, menatap pintu kamar yang belum juga terbuka. Ponsel di tangannya penuh panggilan tak terjawab. Dari luar, suara mobil baru terdengar pelan-pelan memasuki garasi. Suaminya pulang, Fahri masuk kamar dengan wajah lelah dan rambut sedikit acak. Tapi lebih dari itu, dia tampak seperti laki-laki yang baru saja pulang dari sesuatu yang tak bisa dia tolak dan juga tak bisa dia akui. Maaf, ucap Fahri tanpa menatap langsung. Nadira tidak menjawab. Hanya memandangi suaminya lama sekali, seolah menimbang apakah malam ini akan jadi malam untuk bertanya atau membunuh pelan-pelan lewat sikap diam. Kamu dari mana? Nadira akhirnya bersuara. Fahri membuka kancing kemejanya satu persatu dengan lambat. Ada undangan makan malam, klien baru. Klien? Nadira menyela, nadanya rendah tapi menekan. Pakai jas, pakai parfum yang biasa kamu semprot cuma buat ulang tahun pernikahan. Pulang lewat jam 2. Klien? Fahri hanya berdiri, setengah telanjang dada. Ia tidak menjawab. Matanya mulai kehilangan arah. Nadira bangkit, berjalan ke arahnya. Tubuhnya hanya berbalut kaos tidur tipis, tanpa bra,
dan tanpa emosi di wajah. Tapi di matanya, amarah menggulung diam-diam, menunggu keluar dalam bentuk luka. "Apa kamu ngelihat perempuan itu lagi?" Nadira hampir berbisik, tapi ujung kalimatnya mengiris seperti silet. Fahri tidak mengelak, tapi juga tidak mengangguk. Nadira tertawa pelan, lalu mengangkat tangannya, menyentuh dada Fahri. Jemarinya menggurat jejak samar, turun perlahan dari leher ke perut. "Kamu pikir aku bodoh, Fahri?" bisiknya. "Kamu pikir aku nggak bisa ngerasain aroma kulit perempuan lain di tubuhmu?" Tangannya berhenti di sabuk, tapi tidak membukanya. Hanya diam. Lalu naik lagi ke dagu suaminya, menegakkan wajahnya paksa. "Kamu bawa rasa dari masa lalu ke tempat tidur kita. Dan kamu lupa, aku istri resmimu." Fahri menggenggam tangan Nadira. Tapi yang digenggam bukan cinta, hanya pertahanan. Sementara, hatinya entah kenapa masih tertinggal di balkon hotel, bersama embusan napas Rania yang masih terasa di pipinya. Di seberang rumah, Rania berdiri di balik tirai kamar. Gaun tidur tipis warna abu-abu membalut tubuhnya, memperlihatkan bayangan lekuk tubuhnya saat lampu kamar dinyalakan dari belakang. Ia baru selesai mandi, rambutnya basah, wajahnya bersih tanpa riasan, tapi justru di situ letak senjata paling telanjangnya. Ia berdiri menatap keluar. Tapi yang dilihat bukan pemandangan, melainkan efek. Ia tahu Nadira melihat. Ia tahu malam itu terjadi sesuatu di rumah itu. Mungkin pertengkaran, mungkin banting barang. Tapi yang pasti, bukan lagi kehangatan. Suami istri. Rumah itu sekarang berisi 2 orang asing. Yang satu masih tidur karena status. Yang satu terjaga karena kenangan. Ponselnya kembali bergetar. "Fahri, bolehkah aku bicara sebentar saja? Bukan soal masa lalu, aku cuman butuh kejujuran." Rania tidak menjawab langsung. Ia berjalan ke cermin, membiarkan tetesan air dari rambut jatuh ke leher, menelusuri belahan payudara yang samar terlihat. Ia tahu tubuhnya kini bukan lagi tubuh yang layak dikasihani. Ini tubuh senjata, tubuh pembalasan. Ia membalas. "Besok, jam 8 malam. Jangan bawa mobil, jalan kaki sendirian." Esoknya, saat jam menunjukkan 8:10, pintu pagar rumah Rania dibuka perlahan. Fahri masuk, tampak gugup. Rumah itu senyap, hanya lampu kuning di ruang tengah yang menyala. Rania duduk di sofa, kaki disilangkan, rambut dikuncir, longgar, mengenakan setelan kimono tidur dari satin yang melekat di tubuh seperti kulit kedua. "Kamu datang telat 10 menit. Dulu kamu pernah marah karena aku cuma telat 5 menit masak mie instan." Fahri diam, napasnya pendek-pendek. Ia duduk, tapi terasa seperti dipanggil masuk ruang interogasi. Tatapan Rania tajam, tapi nadanya tetap tenang. Seperti ombak yang menunggu air pasang datang membunuh. "Kamu bahagia?" tanya Rania tiba-tiba. Fahri menunduk. "Enggak tahu, tapi aku enggak bisa berhenti mikirin kamu." Rania bangkit. Perlahan tapi pasti. Ia berjalan ke arah Fahri. Dan kali ini, ia tidak hanya bicara, ia duduk di pangkuannya. Dekat, sangat dekat. Nafas mereka saling menghangatkan. Tubuhnya melekat, tidak vulgar, tapi menimbulkan getaran yang menyiksa. Tangan Fahri gemetar, tapi tidak berani menyentuh. Rasa yang kamu cari, bukan di aku, tapi di rasa bersalahmu sendiri. Rania membisik di telinganya. Dan rasa bersalah, itu enak ya? Menyiksa, tapi enak. Tangan Fahri akhirnya bergerak, tapi sebelum sempat menyentuh tubuh Rania, Rania menahan pergelangan tangannya. "Jangan," bisiknya. "Tubuh ini bukan buat kamu nikmati, tapi buat kamu ingat. Setiap kamu menyentuh istrimu, kamu akan merasa. Menyentuh aku." Rania berdiri, lalu berjalan perlahan, membuka pintu depan. "Pulang. Malam ini kamu gak butuh orgasme. Kamu butuh perasaan bersalah yang cukup besar untuk membunuh rasa nyamanmu." Fahri berdiri, tapi tubuhnya lemas. Ia berjalan keluar seperti orang yang baru selesai dirampok. Bukan hartanya, tapi ketenangannya. Dan Rania? Ia kembali duduk di sofa,
melepas tali kimononya, menyender dengan dada setengah terbuka, tapi tak seorang pun berhak melihatnya utuh. Karena tubuh itu sudah jadi monumen luka, dan luka itu sudah berubah jadi kekuasaan. Pagi itu hujan turun dengan tenang, seperti ingin menyembunyikan letupan-letupan kecil yang sedang tumbuh di dalam kepala Bu Hesti. Tangannya gemetar saat menuang teh kecangkir. Sudah 2 malam rumahnya sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Ini sunyi yang menggantung di udara, seperti tali yang siap mencekik siapa saja yang salah langkah. Nadira diam. Ia hanya duduk di meja makan, mengaduk teh yang tak ia minum. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi tak ada air mata. Hanya tumpukan pertanyaan yang tak bisa dijawab. Suaminya mulai sering menghilang, pulang larut malam, dan yang paling menyakitkan, aroma tubuhnya tak lagi sama. "Bu," suara Nadira serak. "Aku takut dia selingkuh." Bu Hesti tidak menjawab. Ia tahu. Ia hanya belum siap untuk mengakui bahwa bayangan dari masa lalu itu sudah kembali. Bukan sebagai kenangan, tapi sebagai kutukan. Hari itu juga, setelah Nadira pergi ke salon, Bu Hesti mengambil payung dan berjalan sendiri ke seberang jalan. Langkahnya tertatih, tapi matanya masih tajam. Ia menekan bel rumah Rania dengan tangan bergetar. Pintu dibuka oleh asisten rumah tangga. "Bisa saya bicara dengan nyonya rumah?" tanyanya. Beberapa menit kemudian, Rania muncul. Santai, mengenakan kemeja putih longgar dan celana panjang lembut, tanpa make-up. Tapi justru dari kesederhanaannya, Bu Hesti merasakan sesuatu yang menusuk. Bukan kecantikan, tapi kekuasaan. Aura yang dulu tak ada. Rania tak menunduk, tak menyambut, hanya berdiri dengan satu tangan menyandarkan tubuh ke kusen pintu. "Kalau bukan urusan penting, saya lebih suka menikmati hujan sendirian," katanya. "Tenang, tolong jangan main-main dengan keluarga saya." Suara Bu Hesti pelan, tapi terdengar seperti ancaman. Rania menyeringai. Senyumnya manis, tapi kata-katanya seperti tombak. "Main-main, Bu. Dulu saya dibuang kayak anjing liar tanpa sandal. Sekarang saya balik. Masih sopan pakai pintu depan. Bukannya saya masuk lewat jendela dan merusak dari dalam? Kamu memang sengaja, kan? Beli rumah di depan sini, pakai tubuh kamu buat mancing Fahri lagi." "Tubuh saya?" Rania menatapnya tajam. "Tubuh ini, Bu, dulu tidur di lantai dapur sambil hamil. Ibu tahu apa rasanya mengelus perut kosong sambil dengar suara ibu mertua nyinyir di balik pintu?" Bu Hesti diam. Matanya mulai basah, tapi bukan karena menyesal. Lebih karena tidak terima bahwa luka yang dulu ia anggap remeh, kini berdiri. Di hadapannya seperti api yang tak bisa dipadamkan. Rania mendekat. Hanya tinggal sejengkal di hadapannya. "Ibu tahu, saya kehilangan anak. Bukan karena Tuhan ambil, tapi karena ibu dan anak ibu tendang, saya keluar pas hujan malam-malam, tanpa uang, tanpa makan. Perut saya sakit, anak saya mati, dan saya masih diem, masih sayang." Suara Rania bergetar, bukan karena lemah, tapi karena luka itu terlalu dalam untuk disuarakan dengan biasa. Ia menahan napas, lalu menatap langsung ke mata perempuan yang dulu menyebutnya perempuan tak tahu diri. "Sekarang saya sudah nggak sayang, jadi tolong jangan halangi saya kalau saya cuma mau tunjukin satu hal, bahwa saya pernah hancur karena keluarga kalian. Dan kali ini, saya cuma mau bagi rasa." Bu Hesti mundur, napasnya berat, lututnya goyah. Tapi sebelum pergi, ia hanya berkata lirih, "Kamu pikir kamu menang?" Rania tersenyum pelan, menutup pintu perlahan. Tapi sebelum tertutup sepenuhnya, ia sempat menjawab, "Bukan soal menang, Bu. Ini soal bayar utang. Dan saya belum selesai menghitung." Malamnya Nadira terbangun karena suara pintu kamar terbuka. Ia lihat Fahri berdiri di ambang pintu. Matanya sembab, wajahnya lelah, tapi bukan lelah fisik, lelah batin. Seperti orang yang baru saja mencium sesuatu yang seharusnya tak dia cium. Nadira berdiri, menghampiri suaminya, ingin memeluk. Tapi Fahri justru duduk di ujung ranjang. "Diam. Ada yang mau kamu ceritakan?" tanya Nadira. Pelan Fahri tidak menjawab. Nadira mendekat.
duduk di sebelahnya, lalu memeluk dari belakang. Tubuh Fahri dingin, tapi Nadira tetap menggenggamnya seolah dengan kehangatan bisa mengembalikan laki-laki yang sudah bukan miliknya lagi. Aku bisa bertahan kalau kamu jujur, Fahri akhirnya bicara. Pelan, nyaris tak terdengar. Aku nyesel, tapi bukan ke kamu. Kalimat itu membuat pelukan Nadira berubah jadi batu. Bibirnya gemetar, tapi ia tidak menangis. Jadi, semua ini karena dia? Fahri mengangguk. Hanya sekali, tapi cukup untuk menghancurkan rumah mereka dari dalam. Karena mulai malam itu Nadira tahu, dia hanya istri di atas kertas. Tapi Rania adalah dosa yang paling dinikmati suaminya, walau tanpa menyentuh seujung jari pun. Dan Rania, malam itu ia menyalakan lilin kecil di kamar, memutar lagu pelan, berjalan ke cermin, membuka kancing kemejanya satu persatu, hingga tubuhnya terbuka setengah. Ia melihat bayangannya sendiri, lalu menyentuh perutnya, tempat di mana anak itu pernah hidup sejenak. Lihat nak, bisiknya, ibu nggak minta mereka mati. Ibu cuma pengen mereka hidup seperti ibu waktu itu. Dingin, sendiri, dan tak disayang. Dan dalam senyap itu, matanya basah. Tapi tak ada air mata yang jatuh. Karena luka yang benar-benar dalam tidak butuh menangis. Hanya butuh pembalasan. Rania tak lagi menunggu. Dia sekarang tahu, lelaki itu sudah kembali menaruh dirinya dalam kepala. Tapi permainan belum selesai. Justru sekarang, saat rasa bersalah dan rindu Fahri mulai saling cakar, adalah waktu terbaik untuk melempar bara ke tubuh yang sudah kering, agar terbakar habis perlahan sambil tetap meminta maaf. Siang itu, Rania sengaja menelpon Fahri. Suaranya lembut, tanpa nada yang memancing. Aku butuh bantuan. Ada file presentasi yang harus dijemput di apartemen atas nama PT Raya Konsul. Bisa kamu bantu? Kenapa nggak staf kamu? Karena cuma kamu yang aku percaya. Fahri diam sebentar, tapi diamnya bukan ragu. Diamnya adalah bentuk penyangkalan dari hati yang sebenarnya sudah lebih dulu mengiyakan. Jam berapa? Sekarang, apartemen itu ada di lantai 11. Ketika Fahri mengetuk pintu, ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah lebih jauh dari yang bisa ia tarik kembali. Pintu terbuka. Rania berdiri di sana, mengenakan tank top tipis dan celana pendek satin. Kaki jenjangnya terlihat jelas, rambutnya dikuncir ekor kuda. Tapi mata itu tajam dan hangat di saat bersamaan. Seperti mata perempuan yang tahu ia akan dimakan, tapi tetap menyiapkan bumbu. Masuk, ucapnya datar. Fahri menunduk, tubuhnya tegang, nafasnya pendek, tapi kakinya tetap melangkah. Dan ketika pintu ditutup, aroma kamar langsung menusuk hidungnya. Bukan parfum mahal, tapi aroma tubuh perempuan setelah mandi sore. Sabun, keringat tipis, dan hawa kulit yang baru disentuh angin. Filenya di mana? Tanya Fahri. Berusaha tetap normal. Rania tidak menjawab langsung. Ia berjalan ke meja makan, membungkuk pelan, lalu meraih map yang berada di bawah tumpukan majalah. Saat ia membungkuk, tank topnya melorot sedikit. Bra tak terlihat, tapi belahan dadanya terlihat jelas. Cukup untuk membuat leher Fahri kaku. Rania berdiri dan menyerahkan map itu. Tangan mereka bersentuhan. Sekejap, tapi panas, seperti sengaja didekatkan di api yang belum menyala. Kamu masih cinta Nadira? Tanya Rania tiba-tiba. Fahri mengerjap. Apa maksudmu? Apa kamu masih bisa tidur memeluk dia tapi membayangkan aku? Fahri terdiam, karena pertanyaan itu terlalu tepat. Rania mendekat. Napasnya sudah terasa di dada Fahri. Tangannya menyentuh kerah ke meja Fahri, membenarkan kancing yang sudah tertutup rapi. Kamu tahu kenapa aku marah? Bisik Rania. Karena dulu, tubuh ini kamu tolak. Kamu bilang, aku bukan perempuan ideal. Tapi sekarang, kamu bahkan gak bisa menatapku tanpa menggigit bibir. Fahri tak berkutik. Tangannya ingin bergerak, tapi ditahan oleh rasa malu yang belum sepenuhnya hilang. Dan Rania tahu itu. Maka ia dekati lebih lagi. Hidung mereka nyaris bersentuhan. Bibir, Rania menyentuh pelipis Fahri. Bukan ciuman, hanya menyentuh. Tapi justru sentuhan itulah yang membuat dunia di sekeliling mereka jadi sunyi.
Satu kali saja, Fahri, bisiknya. Biar aku tahu, aku masih bisa menyakitimu. Fahri menarik napas dalam, dan akhirnya tangannya menyentuh pinggang Rania. Lembut, ragu, tapi nyata. Rania menutup mata. Ia merasakan panas itu menjalar dari kulit ke dada, lalu ke tenggorokan. Mereka berciuman, lambat, basah, dan penuh dendam. Tapi tak satu pun dari mereka merintih, karena ini bukan cinta. Oh, pelampiasan yang ditunda bertahun-tahun. Tangan Fahri masuk ke balik tank top. Rania menarik napas cepat, tapi tidak menghentikan. Dia mengalir, memeluk, dan membiarkan. Mereka jatuh ke sofa. Nafas saling tumpang tindih. Rania di atas. Matanya menatap lurus. Tubuhnya menggeliat halus tapi liar, seperti ular yang akhirnya membalut tubuh mangsanya sendiri. Namun, saat tangan Fahri membuka kancing celananya, Rania berhenti. Ia duduk tegak. Napasnya terengah, bibirnya merah dan basah. Tapi, matanya masih dingin. Sudah cukup, katanya. Fahri mengerjap. Apa? Aku hanya ingin kamu tahu satu hal, bahwa kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan ini tanpa merusak semuanya. Dan aku nggak akan jadi pelampiasanmu lagi. Ia berdiri, memungut bajunya, memakai jubah mandi, lalu berjalan ke arah pintu, pergi, sebelum aku benar-benar jatuh, atau sebelum kamu benar-benar kehilangan semuanya. Fahri berdiri, masih terengah, tapi ia tahu, malam ini bukan tentang seks, ini tentang kuasa. Tentang luka yang ingin dijilat, tapi malah kembali berdarah. Tentang masa lalu yang menuntut haknya, bukan lewat air mata, tapi lewat tubuh yang akhirnya tumbuh duri. Dan saat Fahri melangkah keluar, dia tahu, ini bukan perselingkuhan biasa. Ini pengakuan bahwa ia pernah kehilangan sesuatu yang seharusnya ia peluk lebih erat, dan kini tangan itu menolak untuk kembali. Hujan turun deras, angin kencang menggoyangkan pohon-pohon. Langit kota terlihat kelabu, seolah ikut berduka atas sesuatu yang tak semua orang tahu. Di sebuah taman kecil, jauh dari keramaian, Rania berdiri di depan gundukan tanah tanpa nisan. Tak ada nama, tak ada tanggal lahir, hanya batu kecil yang dipasang seadanya. Di tangannya ada seikat bunga putih yang masih basah karena hujan. Satu tangkainya patah, tapi ia tetap menaruhnya dengan hati-hati di atas tanah itu, lalu duduk bersila, membiarkan rok panjangnya kotor terkena tanah. Ini tempatmu, nak, bisiknya. Kecil, tapi aku selalu datang. Ia menunduk, bibirnya bergetar. Dan untuk pertama kalinya sejak 7 tahun lalu, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena lepers, tapi karena rasa bersalah yang terlalu lama disimpan. Aku dulu bodoh. Diam saat dipukuli kata-kata. Diam waktu tubuhku mulai lemah. Diam saat kamu menendang-nendang minta makan, dan aku nggak bisa ngasih apa-apa kecuali air putih dan doa. Rania menyentuh perutnya sendiri, sekarang rata dan indah, tapi dulu membengkak pelan-pelan karena ada kehidupan yang tumbuh di dalam. Kamu tahu, malam itu hujan. Aku keluar dari rumah dengan plastik kresek isi baju dalam dan daster. Nggak ada uang. Nggak ada tujuan. Mereka bilang, aku bawa sial. Tapi aku cuma pengen bertahan. Suaranya serak. Tangannya menggenggam tanah, lalu menaburkannya pelan ke atas bunga yang baru ia letakkan. Aku sempat pingsan di teras kontrakan, kosong. Aku bangun karena rasa sakit di perut, darah mengalir deras, panas dan sakit sekali. Tapi yang paling sakit, bukan perutku, tapi saat sadar kamu udah nggak gerak. Rania menutup wajah dengan tangannya, tubuhnya gemetar. Tapi dia tetap bicara, sambil menahan isak. Aku nggak sempat ke rumah sakit, nggak ada uang, nggak ada siapa-siapa. Aku bungkus kamu pakai mukena sobek yang dulu aku pakai salad. Lalu, aku gali tanah di sini, malam-malam, sendirian. Aku peluk kamu terakhir kali, sambil bilang maaf. Dan aku kubur kamu di tempat yang bahkan gak bisa aku kasih nama. Tangisnya pecah, tapi ia tidak teriak. Ia tidak meronta.
Ia menangis seperti perempuan yang sudah terlalu sering menahan dan kini akhirnya mengizinkan air matanya jatuh untuk seseorang yang bahkan tak sempat ia lihat wajahnya. Aku tahu, ini bukan salah kamu. Ini salah ibu. Ini salah aku yang terlalu percaya bahwa cinta bisa menyelamatkan semuanya. Aku kira, jadi istri yang diam dan sabar itu cukup. Ternyata, enggak. Yang aku dapat malah neraka. Ia menghapus air matanya dengan punggung tangan, lalu tersenyum kecil. Sekarang, ibu udah bukan perempuan yang kamu lihat waktu kita bareng dulu. Ibu udah jadi seseorang yang nggak bisa diinjak lagi. Tapi ibu janji, ibu nggak akan pakai kebencian buat hidup. Ibu hanya mau mereka lihat betapa mereka kehilangan sesuatu yang nggak bisa mereka beli lagi. Harga diri seorang perempuan yang pernah mereka ludahi. Sementara itu, di rumah Fahri, Nadira duduk termenung di meja makan. Di depannya, surat dari klinik kandungan. Positif hamil, 2 minggu. Tapi ada bercak darah di sprei tadi pagi. Nadira merasa nyeri di perut. Ia belum bilang siapa-siapa, bahkan Fahri belum tahu. Tapi yang ia tahu, tubuhnya mulai melemah, dan batinnya lebih dulu hancur. Fahri duduk di ruang tamu. Diam. Menatap layar ponsel yang memperlihatkan foto lama. Foto Rania, mengenakan mukena, tertawa memegang tangan Fahri. Foto yang dulu ia hapus, tapi ternyata masih tersimpan di email lama. Foto yang sekarang justru menghantui tidurnya. Di dalam dirinya, ada 2 rasa yang saling melawan. Rasa bersalah pada istri, dan rasa kehilangan pada seseorang yang ia kira bisa dia tinggalkan selamanya. Rania, bisiknya sendiri, kamu dendam. Sama aku? Atau kamu sebenarnya cuma pengen aku merasakan kehilangan yang sama? Tapi jawabannya tidak datang. Karena rasa sakit paling tajam tidak datang dalam bentuk jawaban, tapi datang dalam bentuk kenyataan. Dan di taman kecil itu, di depan gundukan tanpa nisan, Rania berdiri lagi. Ia menatap langit lalu tersenyum. Aku janji, nak, ibu nggak akan nyentuh laki-laki itu lagi. Ibu cuma pengen dia tahu bahwa kehilangan itu bukan karena orangnya pergi, tapi karena dia buang sesuatu yang seharusnya dia jaga sampai mati. Rania melangkah pergi, meninggalkan makam kecil, itu di tengah hujan. Langkahnya pelan, tapi pasti. Karena setelah menangisi kematian, kini ia hidup kembali. Nadira terbangun dengan rasa nyeri yang menusuk di bagian bawah perutnya. Lembaran sprei putih yang ia pegang berubah warna. Ada bercak merah tua yang menyebar, membuat tubuhnya menggigil seketika. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya limbung. Di cermin kamar mandi, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Mata sembab dan tubuh lemas. Ia jatuh terduduk sambil memegang perut. Anak ini, jangan pergi, bisiknya, lirih. Beberapa menit kemudian, sopir pribadi membawanya ke klinik langganan keluarga. Dokter yang memeriksanya menggeleng perlahan. Kandungan Nadira tak bertahan. Rahimnya terlalu tegang, terlalu stres. Tak sempat berkembang. Maaf, Bu, janin ibu tidak bertahan. Dunia runtuh, tapi tidak dengan ledakan. Hanya sepi. Dan dalam sepi itulah Nadira menangis. Bukan karena kehilangan seorang anak, tapi karena merasa tak pernah benar-benar memiliki apapun yang bisa ia jaga. Termasuk cinta suaminya sendiri. Fahri tidak datang ke klinik. Ia sibuk menelusuri jejak-jejak Rania. Perusahaan yang dulu kecil sekarang tumbuh besar, dan Rania berdiri di atasnya sebagai direktur muda yang dikagumi banyak investor. Di dunia luar, Rania adalah simbol perempuan bangkit. Tapi Fahri tahu, Rania sedang menjalankan skenario paling rapi. Balas dendam yang dibuat seolah bukan balas dendam. Pulang ke rumah, Fahri menemukan Nadira duduk sendirian di kamar. Tubuhnya menyandar lemas di kepala ranjang. Di meja samping tempat tidur, ada selembar hasil USG yang diremas. Sprei tempat tidur diganti. Tapi jejak merah tak bisa dihapus dari udara kamar itu. Kenapa kamu nggak ke klinik bareng aku? Tanya. Nadira tanpa menoleh. Fahri menunduk. Aku baru tahu. Dari siapa? Dari Tuhan? Nadira menoleh. Mata merahnya menatap penuh amarah dan hampa. Kamu bahkan gak pernah lihat aku.
Tapi kamu tahu betul arah mata perempuan itu setiap kali lewat di depan rumah ini. Fahri berjalan pelan, duduk di tepi ranjang. Nadira, diam. Jangan bilang kamu nyesel, karena rasa sesalmu selalu datang setelah semua rusak. Nadira mengambil bantal, melempar ke arah Fahri, lalu menangis sambil memukul dada suaminya, pelan tapi terus-menerus. Tangisnya bukan lagi marah, tapi putus asa. Karena ia tahu dirinya tak pernah cukup, bukan karena ia kurang, tapi karena cinta suaminya sudah tidak tinggal bersamanya. Di rumah seberang, Rania duduk di ruang tamu dengan setelan hitam ketat, menonton video rekaman dari CCTV rumahnya. Dalam salah satu cuplikan, terlihat Nadira berdiri lama di depan rumahnya. Mulutnya bergerak, seperti sedang mengumpat atau berdoa, entah. Tapi tubuhnya gemetar. Rania menonton video itu berulang kali. Ia tidak tersenyum. Ia tidak tertawa. Ia hanya menatap datar. Lalu berkata pada dirinya sendiri, rasa kehilangan itu. Rasanya seperti malam saat aku jongkok di selokan, berusaha menahan darah dari rahim yang gak bisa aku lindungi. Telepon berdering. Asisten kantor mengabarkan bahwa perusahaan Rania memenangkan tender besar, mengalahkan 2 perusahaan milik kenalan keluarga Bu Hesti. Nama Rania Prameswari kini tak hanya berdengung di dunia bisnis, tapi juga masuk ke lingkaran sosial yang dulu pernah menolaknya. Kemenangan itu terasa biasa, karena tujuan Rania sejak awal bukan uang, tapi rasa. Membuat orang-orang yang dulu membuangnya, kini berdiri di bawah bayangannya sendiri. Malam itu, Nadira datang ke rumah Rania sendirian, mengenakan gaun putih sederhana, wajah pucat, tapi sorot mata membara. Rania menyambutnya tanpa ekspresi. Silakan masuk, ucap Rania. Pelan, Nadira masuk, duduk dan langsung bicara. Kamu puas? Puas soal apa? Bikin suamiku balik ke kamu. Bikin rahimku gagal jaga anakku. Bikin rumah tanggaku remuk. Rania menatap Nadira lama. Aku gak pernah ngajak suamimu balik. Dia datang sendiri. Dan kamu terima? Rania mengangkat bahu. Sebatas yang dia bisa berani. Tapi tidak cukup berani untuk mencintaiku seperti dulu. Nadira tertawa. Lalu, menangis. Aku benci kamu. Tapi aku juga pengen jadi kamu. Kenapa? Karena kamu dihancurkan. Dan kamu bangkit. Aku cuma dikhianati. Dan aku hancur. Rania bangkit dari duduknya, berjalan mendekat, lalu duduk di sebelah Nadira. Pelan, ia menyentuh bahu perempuan yang dulu merebut suaminya. Kamu nggak kalah, Nadira. Kamu cuma nggak pernah punya musuh yang sesungguhnya. Sampai aku datang. Dan, kamu menang? Rania menatap mata Nadira dalam-dalam. Tidak, aku juga kehilangan. Tapi aku menolak untuk disebut korban. Dan kamu pun bisa begitu. Kalau kamu mau bangkit bukan meratap. Malam itu, Nadira pulang dengan langkah tertatih. Tapi ada satu hal yang berubah. Ia tidak lagi menangis. Ia tahu semuanya sudah lepas. Tapi justru di titik terendah itulah, ia merasa paling jujur. Bahwa dirinya memang tidak pernah cukup bagi Fahri. Tapi ia bisa cukup untuk dirinya sendiri. Dan Rania malam itu berdiri di balkon, mengenakan jubah tidur tipis, memandangi langit yang gelap, hujan turun lagi. Tapi kali ini, ia tidak takut air, karena luka lama sudah jadi kekuatan. Dan kekalahan orang lain bukan lagi bentuk kemenangan, tapi bentuk pengakuan bahwa harga dirinya sudah kembali. Sudah 3 hari sejak Rania terakhir membuka ponselnya. Dak ada notifikasi yang penting, dak ada panggilan yang ia tunggu. Dunia di luar tetap berisik, sibuk menilai siapa salah, siapa menang. Tapi Rania hanya ingin diam. Dia duduk di teras belakang rumahnya, mengenakan sweater hitam dan celana santai. Tangannya menggenggam cangkir teh panas. Di depannya, taman, kecil dengan rumput yang rapi dan angin sore yang mengusap lembut pipinya. Tak ada lagi amarah. Tak ada lagi rencana, yang ada hanya keheningan dan bekas luka yang mulai mengering, tapi belum sepenuhnya sembuh. Pintu pagar diketuk, pelan, sopan,
Tapi berat, ia tidak perlu menebak. Ia tahu siapa yang datang. Fahri berdiri di sana, sendirian, tanpa jas, tanpa kemeja rapi, hanya mengenakan kaos kusam dan celana jeans yang sudah pudar. Wajahnya tampak tua, lelah, dan kehilangan arah. Tapi sorot matanya, jujur, mungkin untuk pertama kali dalam hidupnya, Rania membuka pagar, tidak bicara, tidak menyapa. Fahri masuk, lalu berdiri beberapa meter darinya. Dia kehilangan anak kita, ucap Fahri pelan, nyaris berbisik. Rania mengangguk sekali. Tak ada ekspresi di wajahnya. Aku nggak mau nyalahin siapa-siapa, lanjut Fahri. Tapi, aku tahu, ini semua salahku. Aku tahu, jawab Rania tenang. Dan kamu benar, tambah Fahri. Rasa bersalah itu memang enak. Bikin tidur nggak nyenyak, tapi terus dicari. Sunyi menggantung. Lalu Fahri mengambil satu langkah maju. Aku nggak datang buat minta kembali. Bagus, potong Rania. Lembut tapi tegas. Fahri menatapnya. Aku datang buat bilang, aku dulu mencintaimu dengan cara yang salah. Aku pikir perempuan baik itu yang nurut, yang diam, yang nggak banyak minta. Tapi kamu ternyata perempuan kuat yang cuma salah tempat. Rania menunduk, menutup matanya sebentar. Napasnya tertahan. Lalu ia menatap Fahri, matanya lembut, tapi tidak basah. Kamu tahu, Fahri, dulu aku pengen banget kamu bilang itu. Tapi sekarang, setelah aku dengar, rasanya nggak nyampe ke sini lagi. Rania menunjuk dadanya. Udah mati, Fahri menelan ludah. Berat. Jadi, kita selesai? Kita sudah selesai sejak malam itu. Saat aku nangis sendirian sambil menggali tanah untuk anak yang nggak sempat lahir karena kamu lebih pilih percaya ibumu ketimbang perut istrimu. Fahri memalingkan wajah. Tapi Rania justru tersenyum kecil. Tapi jangan takut. Aku nggak dendam. Aku sudah selesai. Luka itu memang nggak akan hilang. Tapi aku nggak akan terus peluk luka. Sekarang, aku peluk diriku sendiri. Fahri pulang dengan langkah lunglai. Tapi ada ketenangan aneh yang menyertai. Seperti orang yang baru saja melihat makam seseorang yang pernah ia sakiti, lalu akhirnya berani minta maaf. Walau tahu, maafnya mungkin tak mengubah apapun. Di rumahnya, Nadira duduk di ruang tengah mengenakan kerudung tipis. Ia membaca buku, bukan Al-Quran, bukan novel cinta, tapi jurnal psikologi tentang trauma dan pemulihan diri. Mereka tidak saling bicara. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, tidak ada teriakan, tidak ada pertanyaan. Hanya dua orang yang tahu bahwa cinta bisa hancur, tapi masing-masing dari mereka tidak harus ikut mati. Dan Rania, ia memesan tiket ke luar negeri. Bukan untuk kabur, tapi untuk memberi jarak. Karena kadang untuk benar-benar sembuh, yang kita butuhkan bukan pengganti, tapi keberanian untuk memilih sendiri. Sore itu, ia menulis catatan terakhir di buku hariannya. Halaman terakhir, hurufnya rapi, jelas. Aku tidak menang, mereka juga tidak kalah. Kami semua terluka. Tapi, aku satu-satunya yang memilih tidak menangis lagi. Ia menutup bukunya, menatap langit dari jendela kamar. Sinar matahari masuk pelan, menyentuh wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, wajah itu benar-benar tenang. Bukan karena tak ada luka, tapi karena luka itu sudah tidak punya kuasa lagi. Tamat.